Suatu hari, seorang dosen bertanya kepada para mahasiswanya, "Menurut kalian, kesuksesan itu ditentukan oleh kerja keras ataukah nasib?" Para mahasiswa kompak menjawab, "Kerja keras." Sang dosen hanya tersenyum dan terkekeh kecil, lalu menunjukkan telapak tangannya sembari menunjuk ke arah garis tangan. Bila kita berbicara perihal nasib, maka berikut inilah hukum nasib. Yang kerja keras akan kalah dari mereka yang kerja cerdas. Yang kerja cerdas akan kalah dari mereka yang beruntung. Pertanyaannya, how to create the luck factor? Bagaimana cara menciptakan faktor keberuntungan? Itulah yang tidak pernah diajarkan oleh trainer, motivator, dosen, maupun mentor manapun. Berikut tips serta kiat menjadi sukses dari Sang Buddha, yakni seni hidup menghindari suatu jalan yang buruk dan memilih menempuh jalan yang baik. Para bikhu, ada 5 bahaya dalam perbuatan buruk ini. Apakah 5 ini? Ke-1, seseorang menyalahkan diri sendiri. Kedua, para bijaksana setelah menyelidikinya, mencelaknya. Ketiga, ia memperoleh reputasi buruk. Keempat, ia meninggal dunia dalam kebingungan. Kelima, dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Ini adalah kelima bahaya dalam perbuatan buruk itu. Para bikhu, ada 5 manfaat dalam perbuatan baik ini. Apakah 5 ini? Ke-1, seseorang tidak mencela diri sendiri. Kedua, para bijaksana setelah menyelidiki memujinya. Ketiga, ia memperoleh reputasi baik. Keempat, ia meninggal dunia tanpa kebingungan. Kelima, dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, ia terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ini adalah kelima manfaat dalam perbuatan baik itu. Ada pula 5 bahaya dalam perbuatan buruk melalui jasmani. Begitu pula terdapat 5 bahaya dalam perbuatan buruk melalui ucapan. Sama halnya, ada 5 bahaya dalam perbuatan buruk melalui pikiran. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang menetap di Sawathi. Kemudian Putri Sumana, disertai oleh 500 kereta dan 500 dayang, mendatangi Sang Bhagawa, bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian Putri Sumana berkata kepada Sang Bhagawa, "Di sini, Bhante, mungkin ada 2 orang siswa yang Sang Bhagawa yang setara dalam hal keyakinan, perilaku bermoral, dan kebijaksanaan. Tetapi yang satu dermawan sedangkan yang lainnya tidak. Dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, mereka berdua terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ketika mereka telah menjadi dewa, apakah ada kesenjangan atau perbedaan antara mereka?" "Ada, Sumana," Sang Bhagawa berkata. "Yang dermawan setelah menjadi dewa akan mengungguli yang lainnya dalam 5 hal. Unsur kehidupan surgawi, kecantikan surgawi, kebahagiaan surgawi, keagungan surgawi, dan kekuasaan surgawi. Yang dermawan
setelah menjadi dewa, akan mengungguli yang lainnya dalam kelima hal ini. Tetapi Bante, jika kedua orang ini meninggal dunia dari sana dan sekali lagi menjadi manusia, apakah masih ada kesenjangan atau perbedaan di antara mereka? Ada, Sumana. Sang Bhagawa berkata, ketika mereka sekali lagi menjadi manusia, yang dermawan akan mengungguli yang lainnya dalam 5 hal. Umur kehidupan manusia, kecantikan manusia, kebahagiaan manusia, kemasyuran manusia, dan kekuasaan manusia. Ketika mereka sekali lagi menjadi manusia, yang dermawan akan mengungguli yang lainnya dalam kelima hal ini. Tetapi Bante, jika kedua orang ini meninggal keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, apakah masih ada kesenjangan atau perbedaan di antara mereka? Ada, Sumana. Sang Bhagawa berkata, yang dermawan setelah meninggalkan keduniawian dan akan mengungguli yang lainnya dalam 5 hal. Kesatu, ia biasanya mengenakan jubah yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya. Jarang mengenakan jubah yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Kedua, ia biasanya memakan makanan yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya. Jarang memakan makanan yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Ketiga, ia biasanya menempati tempat tinggal yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya. Jarang menempati tempat tinggal yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Keempat, ia biasanya menggunakan obat-obatan dan perlengkapan bagi yang sakit yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya. Jarang menggunakan obat-obatan dan perlengkapan bagi yang sakit yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Teman-temannya para bikhu yang dengan mereka ia menetap, biasanya memperlakukannya dengan cara-cara yang menyenangkan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Jarang mereka dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Mereka biasanya memberikan kepadanya apa yang menyenangkan, jarang memberikan apa yang tidak menyenangkan. Yang dermawan, setelah meninggalkan keduniawian, akan mengungguli yang lainnya dalam kelima hal ini. Tetapi Bante, jika keduanya mencapai kearahatan, apakah masih ada kesenjangan atau perbedaan di antara mereka setelah mereka mencapai kearahatan? Dalam hal ini, Sumana, aku nyatakan, tidak ada perbedaan antara kebebasan yang satu dan kebebasan yang lainnya. Menakjubkan dan mengagumkan, Bante, sesungguhnya seseorang memiliki alasan yang bagus untuk memberikan dana dan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Karena perbuatan-perbuatan itu akan membantu jika ia menjadi dewa. Sekali lagi menjadi seorang manusia atau meninggalkan keduniawian. Demikianlah Sumana. Demikianlah Sumana. Sesungguhnya, seseorang memiliki alasan yang bagus untuk memberikan dana dan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa, karena perbuatan-perbuatan itu akan membantu jika ia menjadi dewa. Sekali lagi, menjadi seorang manusia, atau meninggalkan keduniawian. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Setelah mengatakan hal ini, yang sempurna menempuh sang jalan, sang guru, lebih lanjut berkata sebagai berikut. Seperti halnya rembulan tanpa noda, bergerak di sepanjang lintasan di angkasa, cahayanya lebih cemerlang daripada semua bintang di dunia. Demikian pula seseorang yang sempurna dalam perilaku bermoral.
seseorang yang memiliki keyakinan lebih cemerlang karena kedermawanan daripada semua orang kikir di dunia. Seperti halnya awan hujan berpuncak 100, bergemuruh di dalam lingkaran halilintar, menurunkan hujan ke bumi, membanjiri daratan-daratan dan tanah rendah. Demikian pula siswa yang tercerahkan sempurna, yang bijaksana, yang sempurna dalam penglihatan, melampaui orang kikir dalam 5 aspek: umur kehidupan dan keagungan, kecantikan dan kebahagiaan. Memiliki kekayaan setelah kematian, ia bergembira di alam surga. Sumber Khotbah Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya.